Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, hari ini merupakan pemanggilan kedua kepada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto berkaitan dengan izin ekspor minyak yang sudah dilakukan ataupun pada periode 2021 dan juga 2022. Kapus Penkum ataupun juga Kepala Pusat Penerangan Hukum dari Kejagung berharap bahwa hari ini Erlangga Hartarto dapat memenuhi panggilan untuk kedua kalinya. Sementara itu Erlangga Hartarto pun juga memang ini dipanggil untuk dimintai keterangannya terkait dengan izin CPO ataupun juga minyak sawit yang mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai 6,47 triliun rupiah. Setelah mangkir dari pemanggilan pertama pada hari Selasa lalu, Kejaksaan Agung kembali menjadwalkan pemeriksaan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada hari ini. Pihak Kejaksaan Agung telah mengirimkan surat ke Erlangga terkait jadwal pemeriksaan keduanya. Penyidik akan memeriksa Erlangga sebagai saksi untuk 3 tersangka korporasi. Ini adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group atas kasus pengembangan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya. Adapun kerugian negara karena kasus ini mencapai 6,47 triliun rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumeda berharap Erlangga Hartarto dapat memenuhi panggilan kedua Kejagung dan taat dengan proses hukum yang berlangsung. Ya pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia sendiri ini sudah ataupun juga terus mengusut terkait dengan pemberian izin ekspor CPO minyak sawit pada periode 2021 dan juga 2022. Kita ketahui bahwa ini sudah memasuki babak baru, di mana sebelumnya ini sudah ditetapkan 5 orang tersangka. Kemudian di hari ini Kejagung sendiri akan melakukan pendalaman terkait dengan korporasi. Kemudian kalau kita ketahui dari 3 korporasi ini adalah dari Wilmar Group, kemudian Permata Hijau Group, dan juga Musimas Group. Penetapan 3 korporasi ini adalah lanjutan dari proses hukum pada April 2022 lalu. Pemirsa, kami sudah menyiapkan visualisasi terkait siapa saja terdakwa terkait dengan izin ekspor dari CPO ini yang ternyata merugikan negara hingga 6,47 triliun. Untuk terdakwa yang pertama adalah Indraswari Wisnuwardana. Indraswari Wisnuwardana ini merupakan dari mantan Dirjen PLN atau Perdagangan Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan. Ia divonis dengan 8 tahun penjara. Ini lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum pada saat itu adalah 7 tahun penjara. Ia terbukti secara sengaja ini bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan ini memperkaya diri sendiri dan juga memperkaya korporasi. Ini adalah terdakwa pertama. Terdakwa kedua, Indraswari pun ini secara bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya. Yang pertama adalah Wei Bienianto Halim Jati atau Lim Chen Wei. Ini merupakan terdakwa yang kedua dalam kasus ini. Lim Chen Wei pun juga divonis dengan 7 tahun penjara. Yang memiliki tugas yang berbeda dengan Indraswari, yaitu adalah pihak swasta yang diperbantukan oleh Kementerian Perdagangan untuk menghubungkan antara dirinya dengan perusahaan-perusahaan sawit yang ada. Kemudian juga ia walaupun ini menjadi tim atau pihak swasta namun ternyata memiliki tugas lain, yaitu adalah membantu terkait dengan pengambilan keputusan ataupun juga rekomendasi terkait dengan izin ekspor maksud kami CPO kepada beberapa perusahaan. Kemudian untuk terdakwa yang ketiga adalah Master Parulian Tumanggor, di mana ia ini divonis dengan 6 tahun penjara. Ini secara sengaja melakukan komunikasi secara intens dengan Indraswari terkait dengan izin ekspor. Dan kalau kita ketahui sendiri pemirsa bahwa Master Parulian ini melakukan manipulasi terkait dengan DMO sehingga kebutuhan minyak dalam negeri saat itu mengalami kesulitan. Kemudian untuk tersangka yang keempat adalah Stanley
MA ini dijatuhi dengan vonis hukuman 5 tahun penjara. Sama juga dengan Master juga ini melakukan komunikasi secara intens dengan Indraswari. Ini juga merupakan dari penghubung dengan PT ataupun dengan perusahaan dari Permata Hijau Group di Jakarta. Kemudian untuk terdakwa lainnya ataupun terdakwa yang terakhir adalah Pierre Togar Sitanggang. Ini bagian dari GA PT Musimas yang juga sama memiliki tugas yang sama. Selain itu juga pemirsa perlu kita ketahui dalam kasus ini memang jaksa penuntut umum juga menyampaikan kerugian negara akibat dengan kasus ini yang apabila ditotalkan ini mencapai 18,3 triliun rupiah. 18,3 triliun rupiah ini merupakan penjumlahan antara kerugian negara yang mencapai 6 triliun rupiah. Kemudian untuk kerugian ekonomi negara mencapai 12,3 triliun rupiah. Lebih lanjut lagi, jaksa menyampaikan dari nilai 6 triliun rupiah ini menanggung beban kerugian negara mencapai 2,9 triliun rupiah ini. Kalau kita ketahui bahwa kelima terdakwa ini melakukan manipulasi terkait dengan DMO dan juga DPO. Apa itu DMO? DMO sendiri merupakan Domestic Market Obligation dan juga DPO sendiri adalah Domestic Price Obligation. DMO sendiri merupakan adalah batas wajib pasok yang mengharuskan produsen minyak untuk memenuhi stok dalam negeri. Namun kelima terdakwa ini secara sengaja ini melakukan ekspor sehingga pada saat itu Indonesia mengalami kesulitan minyak. Dan akibatnya negara mengeluarkan BLT ataupun bantuan langsung tunai untuk membantu beban masyarakat miskin karena tidak bisa membeli minyak. Dan bahkan beban ini mencapai 20,5 juta masyarakat. Selanjutnya pemirsa, Kejagung pun juga menemukan ataupun melakukan pendalaman dan penyidikan terkait dengan kasus ini, berkaitan dengan kasus ini juga memasuki babak baru karena sebelumnya adalah perorangan, namun saat ini adalah korporasi. Kita ketahui bahwa ada 3 korporasi memang yang sudah ditersangkakan, yaitu adalah Wilmar Group, kemudian Permata Hijau, dan juga Musimas Group. Kini sudah ditetapkan 3 tersangka terkait dengan perusahaan, dan dari 3 perusahaan ini memang Kejagung sudah memeriksa 17 orang saksi. Memang seharusnya ini Erlangga Hartarto menjadi saksi juga yang turut dihadirkan, dan hari ini tadi pada pukul 8.24 waktu Indonesia Barat sudah hadir untuk melihat kesaksian seperti apa dari Erlangga Hartarto ini. Nanti kita saksikan ataupun kita simak apa saja hal-hal yang dikaji dari pengetahuan dari Erlangga Hartarto ini. Kemudian Kejaksaan Agung pun juga sudah melakukan penggeledahan kepada 7 tempat yang berbeda. 7 tempat yang berbeda ini mayoritas berada di Medan. Kemudian dari 7 tempat yang berbeda ini melakukan penyitaan kepada sejumlah barang bukti. Barang bukti yang disita ini pertama adalah 56 unit kapal, kemudian 1 unit Airbus helikopter, dan 1 unit pesawat Cessna 560 XL. Kita ketahui pemirsa bahwa dari kasus ini ada sejumlah saksi-saksi yang diperiksa. Kejaksaan Agung sendiri ini sudah memeriksa 6 orang saksi. Dari 6 orang saksi ini bermacam-macam latar belakangnya, mulai dari presiden, direktur Muslimas, kemudian juga manajer, kemudian juga dari direktur PT Mega Surya Jaya, dan ke-6 orang saksi yang diperiksa ini sejatinya ini adalah untuk menguatkan barang bukti, kemudian juga mendengarkan saksi-saksi yang ada. Selanjutnya, memang dari data lokasi 7 tempat ini mayoritas berada di Medan, Sumatera Utara. Lalu pertanyaannya pemirsa, peran Erlangga Hartarto sendiri sebagai Menko Perekonomian dalam kasus izin ekspor CPO ini seperti apa? Kita ketahui bahwa Erlangga Hartarto ini diduga memberikan izin ekspor, kemudian yang menguntungkan korporasi bahkan perorangan. Erlangga Hartarto pun juga memang ini ada beberapa fakta-fakta yang sudah kami rangkum. Hari ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya memang pada Senin lalu seharusnya Erlangga hadir namun berhalangan dan diganti di hari Selasa, namun dirinya pun juga tidak bisa untuk hadir dan diganti menjadi hari ini. Dan berikut ini tanggapan dari Erlangga Hartarto berkaitan dengan kesanggupan akan hadir di hari ini.
Demikian Gemma dan juga Febrian yang dapat kami sampaikan langsung dari Kejaksaan Agung. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas penjelasannya Andromeda Rizal dari Kejagung Jakarta. Kita akan nantikan bersama apa hasil pemeriksaan dari Menko Perekonomian pada hari ini. Terima kasih Andromeda.